A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dr. Afif Muhammad dalam sebuah kuliahnya tentang akidah bercerita tentang menarik bahwa kaum aliran Jabariyah yang dianggap mereka bersikap fatalis bahwa segala sesuatu sudah ditentukan dan diciptakan oleh Tuhan sehingga mereka tidak perlu lagi aktif dalam bekerja. Ternyata dalam kehidupan nyatanya mereka adalah orang-orang yang aktif, yang tidak pasrah, yang tidak nerimo, yang tidak fatalis. Nah, ini membawa kita pada diskusi bahwa sementara ini madhab atau madhab itu kan adalah klasifikasi para akademisi, para ilmuwan. Misalnya madhab Mu'tazilah, Asy'ariyah, kemudian Syiah, Maturidiyah, Wahabi misalnya, atau Sunni dan sebagainya. Saya ingin menyimpulkan atau mengatakan bahwa itu adalah kategori akademisi, karena biasanya para akademisi sering mengkategorikan seperti itu. Namun kita harus melihat fakta, melihat kenyataan bahwa di masyarakat itu pembagian itu kadang-kadang tidak berlaku seperti itu. Misalnya Wahabi dianggap sebagai aliran yang tekstualis, literaris, dan kemudian dianggap juga memiliki afiliasi terhadap aliran-aliran politik identitas yang pada ujung-ujungnya misalnya dianggap akan mengganggu NKRI. NKRI adalah harga mati. Nah, di sini kita harus arif dan bijak bahwa Wahabi itu banyak sekali macamnya. Kita tidak boleh menyamaratakan bahwa aliran-aliran literalis itu banyak dan tidak semua seperti itu. Bahwa dalam kehidupan mereka adalah orang-orang yang sebagiannya memang mencari kebenaran dan kemudian aktif serta giat. Karena itu menurut saya lebih baik kita mengkategorikan itu dari sisi harokah jauhariyah, dari dimensi transformasi diri. Apapun madhabnya, lihatlah transformasi dirinya. Karena setiap orang pengikut madhab itu berevolusi, mengikuti ilmu dan amalnya. Jadi yang kita lihat adalah ilmu dan amalnya. Kalau madhab itu mencintai ilmu, suka belajar, terbuka, mencari hakikat, dan kemudian prakteknya amal juga demikian, rajin beramal, rajin memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang baik, maka kita harus memberikan kategori yang baru, yaitu kategori wujud, kategori harokah. Jadi melihat madhab itu adalah wujud-wujud yang sedang berharokah. Memang Wahabi ya sebagian besar punya pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan Islam Nusantara. Mereka dianggap anti demokrasi, mereka dianggap mengancam NKRI, apalagi yang ekstrim, yang garis keras. Nah, ini mungkin terjadi karena ilmu mereka tidak berkembang. Ilmu mereka mandeg, ilmu mereka taklidi, sehingga mereka jatuh ke dalam kejahilan. Jadi harus dilihatnya dari itu.
Jadi seandainya siapapun, madhab apapun, kalau tidak mau belajar, kalau tidak mau mengembangkan diri, menyempurnakan ilmunya, membukakan diri, rajin membaca, rajin belajar, maka dia pun akan seperti itu, apapun madhabnya. Mau Sunni, mau Mu'tazilah, mau Syi'i, mau Asy'ari, mau Maturidi, dia juga akan menjadi kelompok-kelompok komunitas yang fanatik, yang bigot, yang bertabrakan dengan nilai-nilai Islam Nusantara. Islam yang moderat, Islam yang toleran, Islam yang penuh hikmah, kebijakan, Islam yang ingin memberikan kontribusi terhadap kebangsaan, Islam yang berwawasan kebangsaan. Jadi intinya ilmunya. Jadi seandainya pun kita misalnya, seandainya kita ahlu sunnah, kita syiah, kalau tidak mau membuka diri, tidak belajar terus, tidak banyak membaca, tidak menyempurnakan diri dengan ilmu dan amal, maka kita pun suatu hari akan menjadi orang yang fanatik, akan menjadi orang yang radikal, akan menjadi orang yang ekstrim, akan menjadi orang yang memang mengancam nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Islam Nusantara. Wahabi yang terjadi sekarang, kenapa misalnya setiap individunya yang asalnya mungkin murni, netral, mencari kebenaran, tapi kemudian memiliki pandangan yang keras, yang radikal, yang intoleransi, itu biasanya karena komunitas. Menurut Yudi Latif, Dr. Yudi Latif, epistemik lingkunganlah yang mempengaruhi seorang. Ya karena pimpinannya seperti itu, karena kaderisasinya seperti itu, karena komunitasnya, apalagi individu-individu Wahabi yang pragmatis, maka dia akan meninggalkan idealismenya dan terlibat dalam politik-politik praktis. Jadi ancamannya itu dari komunitas, dari lingkungan, dari para pemimpin yang bigot, yang intoleran, yang radikal. Tapi kalau Anda lihat orang-orang yang murni, yang anak-anak muda, yang memang ingin mencari kebenaran dan selalu berbuat baik, itu jangan disamakan dengan orang-orang bigot ini. Mereka pasti punya kesempatan dan peluang untuk melakukan transformasi yang benar, apalagi mereka kalau mencintai ilmu, mencintai kebenaran, suka membaca, suka diskusi, suka belajar, suka merenung, suka merefleksikan diri, tafakur, bertanya, bepergian ke sana kemari dalam rangka mencari ilmu, dan juga amalnya luar biasa. Kita pun yang mengaku madhab yang misalnya moderat, toleran, tasamuh, kalau seandainya kita amal kita melemah terus, kinerja akhlak kita buruk, maka suatu hari kita pun bisa jatuh kepada madhab yang memang mengganggu wawasan kebangsaan kita, Islam Nusantara kita. Nah, kemudian dengan demikian kita harus selalu selektif, ya. Selalu tidak mudah menjatuhkan vonis dan jangan sampai masuk dalam pandangan tentang konsep atau tentang teori konspirasi. Manusia akan selalu berubah, selalu mengalami transformasi diri. Nah, inilah sebetulnya madhab al-haq, madhab Islam yang benar. Jadi kita ini manusia, jadilah manusia dulu, manusia yang muta'aliyah, al-insan al-muta'aliyah. Inilah prasyarat untuk mendapatkan madhab yang benar. Atau kata Al-Ustadz Dr. Jalaluddin Rahmat, dahulukanlah akhlak di atas fikih. Akhlaklah, etos pencari kebenaran, berpikir benar, membuat kesimpulan yang benar, berargumen dengan benar, cinta kebenaran. Kata Imam Ali mengatakan,
cintailah al-haq, maka kau akan mendapatkan manusia-manusia yang hak. Misalnya dalam konsep Ahlul Bait ada konsep nasibi. Ini juga harus kita teliti lagi, harus kita kaji lagi. Konsep nasibi memandang bahwa ada orang-orang yang memusuhi Syiah adalah bukan hanya memusuhi dalam hatinya, mereka melakukan aksi. Nah, dilihat dari aksinya berarti dilihat dari amalnya. Barulah itu kita bisa menyebut nasibi. Bukan hanya permusuhan verbal saja, tapi memang mereka sudah beraksi. Membangun satu kegiatan, satu tindakan-tindakan yang akan memusuhi madhab Ahlul Bait. Saya kira mungkin konsep itu juga berlaku untuk kalangan Ahlus Sunnah. Kalau ada madhab-madhab lain yang memang membenci Ahlus Sunnah misalnya, dan kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah maksud saya, dan kemudian memang melancarkan aksi, ingin merusak Islam moderat, Islam Nusantara, maka Ahlus Sunnah pun bisa memandang itu sebagai sebuah ancaman. Karena itu sekali lagi kita selalu memberikan peluang kepada setiap madhab, setiap pengikut untuk berubah. Sehingga redefinisi madhab itu adalah madhab yang al-haq, madhab yang ilmunya sempurna, ilmunya menyempurna, ilmunya terus disempurnakan, dan amalnya juga terus disempurnakan. Sehingga orang selalu dalam proses kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.